Saat ditanya begitu oleh si Zhang Xuan, lalu si ketua cabang menjawab, sebenarnya aku juga tidak tahu soal itu. Guruku dibakar jadi abu saat memetiknya. Crimson Flame Lotus matang sekali dalam 100 tahun dan bisa dipetik setiap saat. Kantor pusat juga dapat menerima setiap saat. Kenapa dia bisa terbakar? Ya, memang ada jalan untuk itu, tapi tidak akan berhasil sekarang. Apa maksudmu? Lalu tiba-tiba saja, tolong lihat ini. Dia mengambil sebuah batu. Hei, apa yang kau lakukan? Lalu dia pun melempar batu itu ke arah Crimson Lotus. Namun tiba-tiba saja sesuatu menghalangi batu itu dan terlihat seperti kada lava atau naga lava muncul dari lava. Apa itu? Apakah itu lava bis yang kau laporkan di markas sebelumnya? Ya, sisi khusus itu dapat menahan suhu panas yang sangat tinggi. Lava ini seperti kolam air hangat baginya. Aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi dia telah menjaga Crimson Lotus Flame selama bertahun-tahun. Orang yang mencoba mendekatinya akan diserang. Mungkin dia tidak terkalahkan jika itu berada di lava, dan selain itu berada di puncak Supreme Stage lagi. Benar-benar tidak bisa mengatasinya. Meskipun aku juga berada di puncak Supreme Stage, kemungkinan besar aku akan terbunuh jika aku melawannya di lava, kata si pengawas. Selain itu, racun tidak bekerja. Hah? Racun tidak bekerja? Ya, semua racun yang kita buat tidak tahan dengan suhu panas lava ini yang tinggi, mungkin menjadi abu sebelum mendekati bis itu. Jadi, mendapatkan pelatih bis di sini akan menyebabkan tidak masalah, dan mungkin kita bisa mencari pelatih bis untuk menangani ini. Pelatih bis, kata Zhang Xuan. Mungkin aku bisa mencobanya, kata si Zhang Xuan atau Sang Xuan ya, yang lagi menyamar. Aku tidak perlu melakukannya langsung untuk menjadi bis lemah seperti itu. Ayolah, tidak mungkin, kata orang-orang yang lain. Ini adalah bis di puncak Supreme Stage, bahkan jika aku bertemu di darat, mungkin aku akan segera melarikan diri, kata Zhang Xuan dalam hati. Dengarkan aku, tidak mudah bagi bis untuk mencapai puncak Supreme Stage. Membunuhnya mungkin tidak sesuai dengan jalan surga. Gumo, sebagai junior kau harus mengambil kesempatan ini untuk menjinakkan bis ini, kata si Zhang Xuan kepada si Gumo atau si pengawas. Hah, aku yang melakukannya? Kenapa harus aku yang menjinakkannya? Aku tidak mungkin mengalahkannya di darat lagi, apalagi di lava. Senior, aku tidak tahu tentang pelatihan bis. Aku tidak tahu apa-apa soal itu. Mungkin kita harus membiarkan pemimpin baru Red Lotus Rise mencobanya. Hei, ayolah Tuan, aku hanya bertanggung jawab untuk membimbing kalian ke sini. Aku tidak akan ikut campur tentang ini. Basis kultivasi lotion tidak cukup kuat, dia akan terbakar bahkan sebelum mendekati lava. Aku akan beritahumu apa yang harus dilakukan. Kenapa kau tidak percaya padaku, kata Zhang Xuan. Ya, soal itu hanya saja tidak. Baiklah, apakah dia juga tahu sesuatu tentang pelatihan bis? Dia tidak tampak lebih seperti orang tua, dia bahkan lebih muda dariku, memiliki level yang tinggi sebagai master racun dan ahli dalam keterampilan medis. Jika dia benar-benar mengetahui pelatihan bis, dia pasti sangat terkenal di aula bis. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya? Selain itu, bukankah dia ini seniorku? Seharusnya aku tahu tentangnya, kata si pengawas. Ini adalah bis di puncak Supreme Stage yang bisa merupakan hewan peliharaan ideal untuk banyak orang. Apa kau yakin akan melewatkan kesempatan ini, kata Zhang Xuan. Dengan Gumo, tidak akan sulit untuk menjinakkannya jika kau mengikuti perintahku. Terserah kau. Jika tidak ingin melakukannya dan menolaknya, aku bisa membunuhnya karena itu hanya bis biasa bagiku. Jika kau benar-benar tidak ingin menjinakkannya, tetapi begitu kau melewatkannya, tidak akan ada kesempatan lagi. Si Gumo pun berpikir, ini kesempatan yang baik dan besar, aku tidak boleh melewatkannya. Setelah dia berpikir, baiklah senior, apa yang harus kulakukan? Apa yang kau butuhkan? Tidak perlu, itu sudah terlambat. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Dengarlah, binatang ini telah menjaga lotus ini begitu lama untuk mendapatkan semuanya. Bijinya akan ditelan utuh-utuh olehnya. Jika kau tidak bergerak sekarang, maka tidak akan ada kesempatan lain. Sebenarnya ini tidak sulit, kau hanya harus melompat dan memukulnya. Kemudian kau akan mencari tahu cara menjinakkannya, dan aku di situ berperan sebagai pembimbingmu. Akan ku beritahu bagaimana cara menjinakkannya. Hah? Benarkah? Bisa menjinakkannya hanya dengan menghajarnya? Bukankah harus menyenangkannya dan memberi dia kepercayaan, kemudian menjinakkan beberapa trik? Apa benar menjinakkan seperti itu? Dan intinya aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali jika aku benar-benar lompat dan memukulnya, bukan? Selain itu, di bawah sana lava loh, lava. Jangan khawatir, tidak mudah bagi bis itu untuk membunuhmu dengan bantuanku, kata Zhang Xuan. Ayolah, baiklah, bersemangatlah.
Baiklah, ayolah, karena racun tidak bekerja, aku hanya bisa melawannya dari dekat, kata si Gumo. Si Gumo pun bersiap dengan kedua pedangnya. Senior, aku akan melakukannya. Bersiaplah. Lalu si Gumo itu pun menyerang bebatuan yang ada di atas dinding gunung ya, batuan runcing, sang sang sang. Lalu setelah batuan itu jatuh, si Gumo menggunakannya sebagai pijakan. Klater, rasakan ini, kata si Gumo. Dan dah, pedang si Gumo ditahan oleh ekor si kadal dengan mudahnya. Sisiknya sangat keras, kata si Gumo. Lalu dia dilemparkan balik. Si Gumo terlempar ke dinding. Lalu si kadal itu pun meludah. Cuih. Namun ludahnya itu sangat panas terlihat. Kata si Gumo, apa-apaan itu? Lava? Aku belum pernah melihatnya. Si Gumo berhasil menghindarinya, namun bajunya terkoyak begitu saja. Namun setelah dia sadar beberapa detik kemudian, dia meludah banyak sekali. Cuih, cuih, cuih. Lagi, kata si Gumo. Ayolah senior, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Tunggu, aku belum menemukan jawabannya. Lanjutkan saja dulu, kata Zhang Xuan sambil melihat pergerakan si kadal lalu meneliti dengan library pad-nya. Melanjutkan, Anda menemukan jawabannya. Ayolah, apa kalau harus memikirkan solusinya? Tidak, aku tidak bisa lari seperti ini. Aku akan menghabiskan formasi Q dan kemudian akan mati di sini jika terus begini. Aku harus melawan sebelum senior mendapatkan cara untuk menjinakkannya. Lalu binatang itu telah menghilang. Di mana dia, kata si Gumo. Namun terlihat tiba-tiba saja sesuatu muncul dari lava, dan itu adalah si binatang itu atau si kadal naga atau apapun itu. Tidak, dia memanjat dinding, kata si Gumo. Si Gumo menahannya. Kadal itu berusaha mau menggigit si Gumo. Apa ini? Baiklah, sekarang dengarkan aku. Zhang Xuan pun telah menemukan cara untuk menjinakkan bis ini. Baiklah, berhenti melawan dan singkirkan pedangmu. Berhenti melawan? Apa maksudnya itu, kata si Gumo. Jika senior ingin membunuhku, dia akan melakukannya saat aku pingsan. Dia tidak membutuhkan ini untuk membunuhku. Jadi, baiklah kalau begitu. Sing, dia pun melemparkan senjatanya ke depan ke arah si kadal. Lalu, sekarang julurkan kepalamu. Apa dia serius? Ayolah, ini bukan pelatihan boys, tapi bunuh diri. Apa yang kau tunggu, kata si Zhang Xuan. Berhenti ragu-ragu, cepat. Kata si Gumo yang bisa hanya pasrah. Baiklah, ini kepalaku. Lalu tiba-tiba saja saat dia akan menggigit kepalanya, si kadal itu pun malah menarik kepalanya sendiri. Apaan ini, kata si kadal seperti itu dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia mundur? Dia tampak kebingungan, kata si Gumo. Jangan diam saja, sekarang cepat pegang ekornya. Ekornya? Baiklah kalau begitu, aku sudah memegangnya. Lalu apa lagi? Pegang yang erat seperti kau mencekik seseorang. Lalu si Gumo pun memegang ekornya dengan erat. Dan si kadal entah apa yang terjadi padanya, dia terjatuh ke bawah. Saat dia akan masuk ke lava, si Gumo menahannya. Rupanya si kadal itu telah pingsan. Barusan begitu sengit, seolah-olah aku cabiku. Kenapa ini? Apakah dia mundur saat aku menjulurkan kepala dan kemudian pingsan setelah aku memegang ekornya, kata si Gumo dalam hati. Lalu si Gumo pun kembali ke atas ke arah Zhang Xuan. Baiklah, sekarang jinakkan dia. Jika dia setuju denganmu, bantu aku mengikatkan basis kultivasinya. Jika tidak, bunuh saja dia. Baiklah senior, kau mendengarnya kan? Kau hanya memiliki dua pilihan, dijinakkan atau kau akan mati oleh bosku, kata si Gumo. Lalu si kadal pun hanya mengangguk. Baiklah, dijinakkan saja, seolah dia berkata seperti itu. Lalu sementara itu si Baisun lah, dia setuju begitu mudahnya. Aku belum pernah melihat pelatih bis melakukan hal seperti ini. Ini adalah pelatihan atau penjinakan bis puncak Supreme Stage, tapi menyerah begitu saja. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang kulihat, kata si Baisun. Kau pasti penasaran bagaimana cara menjinakkannya, bukan? Lava bis ini, dengarkan aku ya. Lava bis ini hidup di lava tanpa pendamping apapun dan tidak pernah bersentuhan dengan makhluk lain sehingga paranoid dan takut akan sesuatu yang baru. Kau mencoba menyerang dan membunuhnya sehingga dia melawan. Aku menyuruhmu untuk menyingkirkan pedangmu dan menjulurkan kepalamu. Itu adalah jelas kau mencari kematian. Namun si lava ini tidak peduli apapun yang terjadi. Dia sangat jijik pada orang yang mencari mati atau bunuh diri. Kenapa dia pingsan setelah aku pegang ekornya, kata si Gumo. Karena sistem pernapasannya bukan di kepala tapi di ekornya, kata Zhang Xuan. Di ekornya. Lalu dia pun melihat ekornya terlihat lubang-lubang di ekornya. Kau memintaku untuk memegang ekornya hanya untuk menghalangi saluran pernapasannya. Tanpa bernapas, seniman bela diri dapat bertahan untuk waktu yang lama karena pembentukan ki dalam
dari sesuatu seperti itu. Tapi itu berbeda untuk bis, mereka tidak bisa membentuki, kau tahu, terutama di lava panas yang energinya cepat habis. Jadi dia pingsan. Aku tidak menemukan hal lain di awal untuk menyimpulkannya. Aku harus melihat pertarunganmu. Lalu si Baisun pun berkata, wah, jadi dia sehebat itu. Jadi begitu ya, dia orang-orang yang hebat. Meskipun kedengarannya sangat konyol, itu tetaplah kebenaran. Itu sungguh sangat menakjubkan. Aku malu telah salah paham terhadap senior. Oke, sekarang pergilah memetik lotus karena monster lavanya sudah dijinakkan, kata Zhang Xuan. Si Baisun pun, si Gumo pun pergi memetik lotus dan mendapatkan lotusnya. Ini adalah biji Crimson Lotus Flame. Berhasil ku dapatkan lah. Waktu pun berlalu. Senior, ini adalah biji Crimson Lotus Flame-nya. Aku telah membantu menyimpannya. Ini dia. Satu untukmu, kata dikasihkan ke si Gumo. Lalu satu untuk bis itu, beri dia. Baiklah, terima kasih banyak senior. Yang ini untukmu, hanya mencapai puncak stage Supreme Stage. Diberikan juga pada si Baisun. Terima kasih Tuan. Sekarang setelah aku mendapatkan biji Crimson Flame Lotus ini, membaca semua buku di aula racun, aku telah mencapai ke semua tujuanku kali ini. Senior, di mana aku bisa menemukan Anda jika aku mengunjungi Anda di masa depan? Entahlah, aku sering pergi ke berbagai tempat. Kita akan bertemu lagi jika cukup beruntung dan takdir mau mempertemukan kita. Anjing, kata Zhang Xuan berkata seperti itu. Ini adalah token yang mewakili identitasku. Aku tidak tahu ini mungkin tidak akan berguna bagi Anda, tapi tidak dapat memberikannya kepada anak atau murid Anda. Kau tahu, aku akan menerimanya, kata Zhang Xuan. Terima kasih. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan kembali ke aula racun bersamamu. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Baiklah, sampai jumpa. Lalu tiba-tiba saja, ting, Zhang Xuan pun berpikir, pavilion guru terpelajar di ibu kota Tianwu tingkat 1. Aku datang. Hahaha. Lalu Zhang Xuan pun pergi ke pavilion pelajar atau guru terpelajar. Sementara itu di suatu tempat terlihat seseorang berdatangan. Sepertinya itu adalah si Lusun, guru Lusun bersama guru terpelajar. Dan ada juga murid-muridnya Zhang Xuan. Mereka berkata, ini adalah kota yang sangat besar. Ya, apa guru sudah datang? Kata murid-murid Zhang Xuan. Ku dengar dari Nona Sen jika Tuan Zhang pergi ke Red Lotus Rise dan meninggalkan aula bis. Lalu kukira dia punya sesuatu untuk dilakukan, jadi mungkin dia belum datang. Mari kita masuk dulu ke kota. Aku akan meminta pavilion besok untuk melihat apakah Tuan Zhang ada di sini atau tidak. Kau harus menembus tahap penguatan kekuatan sebelum dia kembali, atau kau tidak bisa memenuhi harapannya. Lalu, Lusun, aku ingin mencoba memeriksa murid Serikat Pelukis, kata si Lusun. Ya, kedengarannya itu perlu diujikan juga. Di sana ada guru terpelajar di masa depan, jadi silahkan ikut denganku. Baiklah. Lalu mereka pun masuk ke Serikat Pelukis di sana. Aku telah meminta seseorang untuk memesan beberapa kamar hotel Tianwu. Lucy, kau bisa tinggal di sana, dan dulu tidak begitu nyaman kami tinggal di hotel sepanjang waktu dan begitu banyak murid. Aku akan melihat apakah ada yang mansion yang bisa disewa, kata Zhang Xuan. Baiklah, pergilah. Kegemarannya juga diperlukan dalam ujian guru terpelajar. Lalu si Lusun pun pergi ke galeri seni. Aku bisa menghadiri ujian murid Serikat Pelukis terlebih dahulu dan kemudian mencoba menjadi pelukis kaligrafi resmi Serikat Pelukis luar biasa. Seperti yang diharapkan, dia pun masuk ke dalam. Disambut oleh seseorang. Tuan, apa ada yang bisa kubantu? Aku akan bisa mengajakmu berkeliling. Aku di sini bukan untuk membeli karya seni, tapi aku hanya ingin melihat-lihat dan menghadiri ujian murid Serikat Pelukis di mana diadakan. Hah, ujian murid, kata dia. Biasanya jarang ada yang menghadiri ujian murid, tapi sangat aneh bahwa banyak untuk di sini hari ini untuk menghadirinya. Baiklah Tuan, silakan lewat sini. Ini benar-benar mahakarya, orang-orang berbisik seperti itu. Ini level 5 loh. Dia menggambar lukisan level 5 pada tes pertama pada umurnya yang bahkan belum lebih dari umur 20 tahun. Bahkan pria keluarga tidak bisa melakukannya, kata orang berbisik seperti itu, yang menarik perhatian si Lusun. Aku masih ingat dengan adegan melukis ini dengan jelas. Ini benar-benar luar biasa. Si Lusun pun penasaran apa yang mereka bicarakan, apa yang dimaksud mahakarya level 5. Dia pun bertanya, "Hai, ada apa ini? Apa ada pertarungan sebelumnya?" "Ya, baru saja membicarakan tentang pertarungan." "Apa maksudmu?" "Seorang pelukis Grandmaster meminta bisnya untuk mencelupkan tinta, kemudian menjalani dan mengelilingi ke kuas tintanya dan melukis di kertasnya. Dan
Dan kemudian itu menjadi level 3. Aku sudah lama belajar melukis dari ayahku. Betapa sulitnya menggambar lukisan level 3, kata si Lusun dalam hati. Bahkan ayahku tidak bisa menjamin itu setiap waktu, tapi pria itu bisa melakukannya hanya dengan bisnya. Ayolah, apa mereka bercanda? Tidak tuan, aku tidak bercanda. Hanya itu dia memberikan kami lebih banyak kejutan loh. Lalu dia pelukis itu mengubah lukisannya menjadi level 4, membakarnya lalu menggunakan obor dan dar. Seperti beberapa pukulan, seperti yang bisa dilihat, pelukis itu yang dimaksud adalah si Zhang Xuan ya. Lalu dia mengubahnya menjadi level 5 setelah meludahkan air ke pelukisnya. Ke lukisannya, bukan pelukisnya. Lalu si Lusun pun yang kagum. Wah, seperti yang diharapkan dari kerajaan Tian Xuan, aku tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan Tianwu. Dan jika aku bisa menjadi muridnya, aku akan segera membuat kemajuan besar menjadi pelukis kaligrafi sejati dengan mudah. Lalu si Lusun pun menanyakan namanya. Siapa namanya? Kalau tidak salah, di mana master itu? Apakah dia bisa menerima murid? Kupikir namanya adalah Zhang Xuan. Lah, si Zhang Xuan lagi, kata si Lusun. Bagaimana mungkin dia lagi. Dia sangat pandai dalam hal ini. Aku sudah terbiasa dengan hal ini. Aku harus menghadiri ujian terlebih dahulu dan kemudian kembali untuk memberitahu guru dan Zheng. Berita ini kukira akan membuat mereka terkejut. Lalu sementara itu si Zhang Xuan, akhirnya aku sudah mengumpulkan semuanya dari buku perpustakaan. Rupanya dia telah ke perpustakaan setempat untuk mencari buku dan mempelajarinya. Meskipun aku bisa menggambar lukisan level 5 sebelumnya, aku hampir tidak tahu apa-apa tentang lukisan kaligrafi, kata Zhang Xuan. Aku mendapatkan lebih banyak pengetahuan melalui buku-buku ini. Aku pantas mendapatkan gelar pelukis bintang 3 sekarang. Hahaha. Zhang Xuan yang senang terus berpikir dalam pikirannya, tetapi aku telah mengumpulkan ratusan ribu buku dari perpustakaan kerajaan Tian Xuan, aula besi ini, aula racun, lalu serikat pelukis. Kapan aku bisa menyelesaikan untuk membacanya? Kuharap aku bisa mendapatkan buku emas sehingga aku bisa mencerna ilmunya sekaligus. Kupikir mereka akan mengambil bentuk ketika menerima penghargaan, tetapi banyak orang yang menghargaiku saat menyamar sebagai Tuan Yang atau Yang Xuan atau si dukun ya. Lalu aku tidak ingat dengan jelas kapan buku pertama kali muncul, lalu keduanya, lalu ketiga. Kalau tidak salah, Xiaoya dan siswa lain yang memberiku mendapatkan rasa hormat. Lalu mereka, ya kurang lebih saat itu adalah buku pertama atau buku emas pertama muncul. Aku hanya rasa hormat yang diberikan padaku. Apakah hanya itu yang bisa membuat buku emas muncul, kata Zhang Xuan dalam hatinya. Lalu seseorang berkata seperti itu. Apakah dia pelukisnya? Ya benar, aku tidak salah, dia adalah pelukis bintang level 5. Zhang Xuan yang menyadarinya dengan mudah. Apa? Seseorang membuntutiku, kata Zhang Xuan. Kelima orang itu sebelumnya berada di tahap koneksi Qi, dan diantaranya bahkan belum berada di puncak. Aku telah berkultivasi begitu lama karena mereka ingin membuat masalah denganku. Aku bisa melawan mereka sebagai latihan. Baiklah, akan kupancing mereka ke tempat yang sepi, kata Zhang Xuan. Lalu sementara itu orang-orang itu berkata, bos, sepertinya dia meninggalkan kota. Bagaimana ini? Jangan khawatir, dia bahkan belum berumur 20 tahun. Kita tidak perlu panik. Bahkan jika dimulai berkultivasi sebelum kelahirannya, paling banyak dia hanya berada di tahap koneksi Qi, tidak bisa melawan kita. Selain itu kita banyakkan. Tapi kan aku katakan lagi bahwa kalian harus membiarkannya hidup karena dia adalah seorang pelukis bintang 5. Kita harus memanfaatkannya. Markas besar akan menyelidikinya begitu dia meninggal, yang akan menyebabkan masalah bagi kita. Aku hanya ingin melukisan level 5 miliknya. Oke, kalian mengerti? Baiklah bos, kami mengerti. Apa yang dia harus lakukan sekarang? Kita ikuti saja dia sekarang. Bos, kupikir dia mungkin telah menemukan kita, jadi membawa kita dengan sengaja ke tempat seperti ini. Ya, itu lebih baik karena di sini tidak ada orang. Zhang Xuan pun berhenti. Kalian telah membuntutiku sekarang sampai saat ini. Tunjukkan diri kalian, kata Zhang Xuan. Seseorang muncul. Setelah kami menemukanmu, aku akan langsung ke intinya. Kami hanya ingin meminjam beberapa lukisan level 5-mu. Apa kau yakin hanya akan meminjam beberapa? Bukannya dilihat bagaimanapun kalian ini perampok. Mustahil lah kalian cuma ingin itu. Jangan buang waktu bicara omong kosong dengannya. Langsung saja kita hajar dia bos. Berhati-hatilah untuk tidak membunuhnya, kata si bos. Lalu seseorang pun maju. Kita sebut saja ini si Dadang. Si Dadang maju dengan pisaunya dan digaplok begitu saja oleh Zhang Xuan seperti tidak ada harga dirinya. Si Dadang pun pingsan.